Kerajaan Ayodhya yang luas dan makmur, Raja Dasatara memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia memiliki 3 permaisuri, Kausalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari ketiganya lahirlah 4 putra, Rama dari Kausalya, Batara dari Kekayi, serta Laksamana dan Satrugna dari Sumitra. Rama sebagai putra sulung sangat dicintai oleh seluruh rakyat karena sikapnya yang lembut, bijaksana, serta memiliki sifat kesatria sejati yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Setelah Rama menjadi dewasa, Raja Dasarata sudah sepatutnya menyerahkan tahtanya kepada Rama. Rakyat pun bersukacita. Para pemimpin istana pun menyetujui keputusan tersebut. Karena Rama dikenal sebagai sosok yang disegani dan dicintai oleh semua pihak. Namun semua berubah ketika ibu Kekayi, ibu tiri Rama, yang mempunyai janji kepada Raja Dasarata untuk menuntut Rama diasingkan ke hutan selama 14 tahun dan anaknya Bharata dinobatkan sebagai raja. Raja Dasarata sangat terpukul, namun ia tidak dapat mengingkari janji yang telah ia ucapkan. Rama dengan tenang dan tanpa rasa dendam menerima keputusan tersebut. Ia rela meninggalkan istana demi menjaga kehormatan sang ayah. Sita, istri yang sangat setia, dan Laksamana, adiknya yang sangat mencintainya, turut ikut serta meninggalkan istana, meskipun telah dilarang oleh Rama. Rama, Sinta, dan Laksmana kemudian berangkat menuju hutan Dandaka, sebuah hutan yang lebat, yang penuh bahaya dan makhluk aneh. Namun di sana, mereka tidak hidup dalam kesengsaraan, karena semua dijalani dengan ketulusan dan kepasrahan. Di sana, mereka membangun sebuah pondok kecil di tepi sungai, menjalani kehidupan sederhana, jauh dari kemewahan kerajaan, namun penuh dengan kedamaian dan kebersamaan. Suatu hari, Rahwana, Raja Alengka yang terkenal kejam, licik, dan juga sakti, dengar tentang kecantikan Sinta. Hatinya pun terbakar oleh nafsu. Akhirnya, ia pun merencanakan untuk menculik Sinta dengan tipu daya. Dia menyuruh saudaranya, Marica, untuk menyamar menjadi kijang emas dan juga menarik perhatian Sinta. Siti terpikat oleh keindahan kijang dan meminta Rama untuk menyambut. Rama pun pergi meninggalkan pondok untuk mengangkat kijang. Namun sebelum pergi, Rama pun meninggalkan pesan kepada Laksamana untuk tetap menjaga Sita dengan baik. Namun setelah cukup lama Rama pergi, terdengar suaranya menyerupai suara Rama. Sita pun memaksa Laksamana untuk menyusulnya, meskipun ia tahu mungkin itu adalah jebakan. Ketika Laksamana pergi, Rahwana dengan menyamar sebagai petapa. Ia mencoba meraih Sita, namun ditolak mentah-mentah oleh Sita. Akhirnya, ia menunjukkan wujud aslinya dan mencoba menculik Sita. Ia melintasi langit dan laut untuk menculik Sita dan menuju ke kerajaannya di Alengka. Sita yang diculik oleh Rahwana hanya bisa pasrah dan menangis dan merenungi nasibnya yang malang. Rama dan Laksamana sangat terpukul mengetahui Sita telah diculik. Mereka segera mencari Sita ke segala penjuru hutan. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan Sigriwa, raja bangsa kera dari kerajaan Siskende. Rama dan Sigriwa pun membuat perjanjian persahabatan. Dan Sigriwa pun akan berjanji kepada Rama bahwa ia akan menemaninya untuk mencari Sita. Pasukan Sugriwa terhadap Kera Sakti yang bernama Hanuman. Hanuman diutus oleh Sugriwa untuk mencari keberadaan Sita sampai ke ujung selatan bumi. Dan kesaktiannya, Hanuman berhasil melewati samudera yang luas dan berhasil menempati negeri Alengka di mana tempat Sita ditawan. Di Alengka, Hanuman menemukan Sita yang terkurung di Taman Asoka. Dengan sopan dan penuh hormat, Hanuman menyapa Sita dan memberikan cincin dari Rama sebagai tanda ia adalah utusan. Namun, Sita menolak untuk ikut kabur bersama Hanuman karena ia menjaga kehormatannya sebagai istri. Sebelum kembali, Hanuman mengacaukan Taman Asoka dan mengalahkan banyak prajurit di Alengka untuk menunjukkan kekuatan pasukan Rama. Ia sengaja menunjukkan bahwa perang tidak bisa dihindari jika Rahwana tidak menyerahkan Sita. Setelah itu, Hanuman kembali ke pihak Rama dan melaporkan semua kejadian itu. Rama segera mempersiapkan pasukan besar yang terdiri dari para kera sakti untuk menyerang Alengka.
Mereka menghadapi tantangan berupa lautan yang memisahkan Ayodhya dan Alengka. Maka dibangunlah jembatan sakti yang disebut Rama Setu sebagai jalur untuk menyeberangi laut. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Pasukan Alengka sangat kuat. Namun pasukan Rama tidak gentar. Laksmana bertarung dengan Marganda, anak Rahwana. Sementara Rama terus maju untuk menghadapi Rahwana sendiri. Pertempuran berlangsung berhari-hari dan sangat sengit. Vibhisana, saudara Rahwana yang bijaksana dan tidak setuju dengan perbuatan Rahwana, memutuskan membelot dan bergabung dengan Rama. Ia kemudian memberitahu kelemahan Rahwana karena ia tidak ingin rakyat Alengka menderita lebih lama di bawah pemerintahan yang lalim. Pertarungan antara Rama dan Rahwana adalah puncak dari kisah ini. Keduanya sama-sama panah sakti berterbangan di udara dan bumi terasa bergetar. Akhirnya Rama menggunakan panah pustaka Brahmastra yang didapat dari para dewa untuk mengalahkan Rahwana dan untuk menebus segala kejahatan yang telah ia lakukan. Setelah Rahwana gugur, Sita pun dibebaskan dari kurungan. Namun, Rama tidak langsung menerimanya kembali. Ia ingin memastikan bahwa Sita masih suci setelah sekian lama berada di kerajaan musuh. Sita dengan penuh keberanian menerima tantangan tersebut untuk membuktikan kesuciannya. Dengan penuh keyakinan, Sita masuk ke dalam api tersebut. Namun, api tersebut tidak membakar tubuhnya Sita. Dan ini membuktikan bahwa Sita masih suci dan ia masih setia kepada Rama. Hal ini disaksikan oleh banyak orang termasuk Rama yang akhirnya menyesali keraguannya. Setelah perang usai, Rama, Sita, dan Laksmana kembali ke Ayodhya. Rakyat menyambut mereka dengan penuh sukacita. Seluruh kota dipenuhi dengan bunga dan nyanyian kemenangan. Bharata yang selama ini menjaga tahta kembali menyerahkan kerajaan kepada Rama dengan penuh hormat. Rama pun naik tahta menjadi Raja Ayodhya. Ia memimpin dengan adil, bijaksana, dan penuh cinta kepada rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Ayodhya menjadi negeri yang damai, makmur, dan menjadi teladan bagi kerajaan-kerajaan lainnya. Rama dianggap sebagai simbol keadilan dan kebenaran. Dikenal sebagai wanita agung yang kuat, setia, dan tetap menjaga kehormatannya meskipun sedang melalui situasi yang sulit. Ia menjadi panutan bagi kaum wanita dalam menjalani peran sebagai seorang ibu, serta menunjukkan bahwa kehormatan tidak dapat dibeli dengan kemewahan. Kisah Ramayana ini bukan sekedar dongeng ataupun mitos, melainkan juga merupakan sumber nilai moral, spiritual, dan juga budaya yang sangat kaya. Pada kisah Ramayana ini terdapat nilai yang terkandung, yaitu nilai keberanian, kesetiaan, pengorbanan, kebenaran, dan juga kepemimpinan yang luhur. Hingga hari ini, kisah Ramayana masih terus ditampilkan melalui seni, sastra wayang, dan juga pertunjukan kebudayaan. Kisah ini tidak hanya memberikan hiburan, namun juga nilai kehidupan seperti menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebaikan, dan juga kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Datang membawa cahaya seperti senja di langit jingga yang membuatku terpana di matamu. Ada cerita rahasia dunia yang tak pernah sirna.